Warga, hidup lagi capek-capeknya, malah disuguhkan pemandangan seperti ini. Ada yang tak biasa di patung Pancoran kali ini. Warga semua pasti kenal dong sama patung ikonik kota Jakarta ini. Tapi, kalau pas lagi dibersihkan udah pernah ada yang lihat belum? Nah, ini memang peristiwa langka. Patung yang dikenal dengan Monumen Dirgantara ini sedang dilakukan pembersihan sejak akhir September lalu. Di tengah teriknya cuaca ibu kota, terlihat beberapa orang pekerja warawiri di atas patung. Seolah tanpa rasa takut, mereka harus berjibaku menyikat patung setinggi 27 meter ini, sekaligus melawan panas matahari yang begitu menyengat. Terakhir kali patung ini dibersihkan adalah tahun 2014 silam. Kini 9 tahun berselang, patung ini kembali dipercantik. Sejak dibangun pada 1965 atau selama 57 tahun sejarahnya, patung Pancoran memang baru 2 kali dibersihkan, yakni pada 2014 dan 2023 ini. Salah seorang pekerja yang juga ikut membersihkan patung pada 2014 lalu mengaku, cuaca ketika itu tidak sepanas sekarang. Meski sama-sama dibersihkan pada musim kemarau, tapi cuaca tahun ini terasa jauh lebih panas. Bahkan untuk menghindari panas ekstrim, mereka sampai harus memindahkan jam kerja. Ya, untuk meminimalisir cuaca yang sangat ekstrim di tahun ini, kita mengalihkan jam kerjanya. Yang tadinya dulu-dulu itu dari pagi sampai siang atau sore. Nah, sekarang untuk pengerjaan akses pertama sampai ke atas itu kita bekerja di sore hari sampai malam hari. Selain itu, para pekerja ini juga membuat rangka besi yang ditutupi oleh jaring di sekeliling patung. Tujuannya untuk melindungi mereka dari terik matahari. Meski demikian, proses pengerjaan bersih-bersih patung tidak bisa dilakukan di malam hari. Tetap harus membutuhkan cahaya matahari untuk membantu proses pengeringan cairan pembersih. Setelah hampir 1 dekade, Tugu Pancoran memang sudah waktunya dibersihkan. Apalagi polusi di Jakarta sepanjang tahun ini begitu mengkhawatirkan karena termasuk yang terburuk di dunia. Tingginya kadar polutan jelas berpengaruh pada struktur patung. Logam perunggu sebagai bahan pembuat patung menjadi lebih mudah korosi atau berkarat. Faktor alam lain seperti kelembaban, naik turunnya suhu, cahaya matahari, hingga lumut selain mengakibatkan berkarat, juga membuat patung kotor dan memudar warnanya. Sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan atau konservasi. Para pekerja yang bertugas membersihkan patung juga bukan pekerja sembarangan warga. Mereka adalah orang-orang bersertifikat khusus yang disebut tenaga kerja pada ketinggian alias TKPK. Alat keselamatan mulai dari full body harness, tali penghubung hingga helm juga wajib sesuai standar. Jumlah pekerja yang ada di sini ialah 5 orang. Mereka biasanya berlatar belakang pecinta alam ataupun instruktur panjat tebing. Tenaga kerja pada ketinggian ini rata-rata sudah belasan tahun malang melintang membersihkan berbagai patung yang ada di ibu kota. Seperti patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia dan juga patung pembebasan Irian Jaya di Lapangan Banteng. Untuk hari ini hanya 3 orang saja yang ditugaskan naik membersihkan patung. Soalnya angin sedang kencang-kencangnya. Iya. Selain terik matahari, angin kencang juga menjadi penghambat kegiatan konservasi ini. Juga angin itu kencang. Angin sangat kencang di atas itu bikin struktur bangunan patung itu goyang-goyang. Bayangin nih warga, saking kuatnya hembusan angin, patung seberat 11 ton ini sampai ikut bergoyang. Serem juga ya. Kesulitan lainnya adalah konstruksi patung yang salah satu lengannya menunjuk lurus ke depan. Sehingga untuk membersihkan bagian bawah lengan tersebut, para pekerja berinovasi membangun tangga khusus. Belum lagi posisi patung yang berada persis di atas salah satu jalur tersibuk di ibu kota. Tingginya lalu lalang kendaraan yang melintas membuka resiko serpihan pekerja proyek yang jatuh ke jalan. Untuk itulah dipasang jaring di sekelilingnya ini. Selain menggunakan pekerja khusus, bahan yang dipakai untuk membersihkan patung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ini juga tidak bisa sembarangan. Nah, yang bertugas menentukan cairan-cairan apa saja yang digunakan adalah pihak konservasi cagar budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Jadi kenapa patung ini dilakukan konservasi? Karena memang juga ada amanat dari Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya bahwa monumen atau patung yang diduga cagar budaya ataupun sudah
terdaftar sebagai cagar budaya harus dilakukan pelestarian. Pertama-tama, kotoran yang menempel pada patung seperti debu dan partikel-partikel kecil dibersihkan menggunakan tipol, lalu dinetralisir menggunakan aquades. Kalau masih ada juga kotoran yang menempel, maka dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Sementara untuk korosi, dibersihkan dengan cairan asam sitrat. Barulah setelah itu diberi lapisan bahan perunggu memakai cairan paraloid. Proses melapisi perunggu ini perlu dilakukan untuk mencegah kelembapan. Inilah yang akhirnya membuat monumen Dirgantara ini jadi tetap terlindungi. Ya udah deh warga, kita berharap semoga dengan kegiatan konservasi ini, patung Pancoran menjadi lebih terawat dan terpelihara. Apalagi patung Pancoran ini kan landmark ibu kota yang sering banget jadi penanda orang-orang yang hendak bepergian di Jakarta. Warga harus tahu.